Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Patuhi protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas agar kalian terhindar dari virus. Dan kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau belum siap, maka siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya serta buku LKS dan buku paket untuk penunjang kalian belajar pada hari ini. Untuk absensi silakan diisi ya, yang sudah disediakan di Google Classroom kalian. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ikutin ibu ya. Tangannya ditadahkan, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Dari tujuan pembelajaran kita tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3 dengan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk ke muatan IPA tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Agar makanan tetap tersedia, maka kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu dengan mengembangbiakannya agar jumlahnya mencukupi kebutuhan manusia. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan secara generatif dan perkembangan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan generatif tumbuhan ditandai dengan adanya proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi melalui perantara seperti air, angin, hewan, dan manusia. Penyerbukan dibagi menjadi 4. Bisa kalian baca di buku LKS kalian pada halaman 76. Contohnya pada buah mangga. Perkembangbiakannya terjadi karena adanya penyerbukan dan pembuahan. Kemudian terbentuk biji. Biji ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Tumbuhan yang baru berasal dari induknya, bukan dari bijinya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan.
biakan vegetatif alami terbagi menjadi 8, yaitu tunas, spora, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, dan gergaji atau stolon. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat di buku LKS kalian pada halaman 77 sampai 78. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Berikut ini contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok. Mencangkok tumbuhan berkayu dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian batang yang telah dikuliti itu kemudian dilapisi tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Bisa juga dengan plastik, kemudian disiram sampai tumbuh akar. Contohnya pada mangga, jeruk, dan jambu. Yang kedua yaitu stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu tumbuhan yang ada mata tunasnya, kemudian ditancapkan di tanah. Contoh dari stek batang yaitu mawar dan ketela pohon. Adapun contoh dari stek daun yaitu begonia. Yang ketiga yaitu runduk. Caranya, batang tumbuhan dikerat sedikit, kemudian dilengkungkan atau dirundukkan ke tanah. Ditumbun tanah sampai tumbuh akar. Contohnya pada mawar pagar, melati, alamanda, dan apel. Yang keempat, okulasi atau menempel, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Tujuannya untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari dua tumbuhan. Yang kelima, menyambung atau menganten, yaitu dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama dengan keunggulan berbeda. Contohnya pada mangga, jambu, dan rambutan. Selanjutnya kita masuk ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang ciri kesimpulan. Sebelumnya kalian sudah mengetahui ciri-ciri kesimpulan yang baik, diantaranya kesimpulan tidak boleh dibuat dengan asal-asalan. Kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri kesimpulan secara umum. Ciri kesimpulan yang pertama yaitu berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, berisi intisari tulisan atau bacaan. Yang ketiga, dimulai dari hal khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir yaitu dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri.